Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmandiri Anandrum dengan nomor peserta H32073. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses instalasi aplikasi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan manajemen laboratorium komputer. Aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi Feon. Aplikasi ini memiliki kemampuan atau fitur untuk mengelola komputer-komputer, di mana komputer sebagai pengelola disebut sebagai komputer server yang akan melakukan monitoring terhadap komputer-komputer yang dikelolanya secara jarak jauh atau istilahnya di remote. Komputer-komputer yang dimonitor ini selanjutnya disebut sebagai komputer klien. Kemampuan melakukan monitoring ini dengan syarat bahwa komputer-komputer tersebut saling terhubung satu sama lain dalam suatu jaringan komputer, baik melalui kabel atau nirkabel. Persyaratan hardware dan software. Nah, hardware yang kita perlukan ketika kita menggunakan aplikasi Feon ini, yang pertama adalah setidaknya memiliki RAM dengan kapasitas 2 GB. Kemudian karena Feon Master ini memerlukan 20-30 MB per komputer klien. Nah, ini sangat disarankan bergantung pada resolusi klien. Kemudian sistem multi-inti 2-3. Software yang kita perlukan yang pertama adalah Windows, bisa 7, 8, atau 10 dengan 32 bit atau 64 bit. Kalau menggunakan Linux berarti Debian 9 atau di atasnya, Ubuntu 16.04 atau di atasnya, OpenSUSE 42.2 atau di atasnya, Fedora 24 atau di atasnya, dan CentOS 7.3 atau di atasnya. Aplikasi Feon ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama adalah kita dapat memiliki gambaran umum dari semua komputer dan melihat konten layar mereka dalam gambar mini. Kemudian yang kedua, pada mode ini dapat menggunakan mode demonstrasi, misalnya untuk memulai presentasi. Yang ketiga, semua perangkat masukan di komputer siswa terkunci. Nah, ini sehingga komputer tidak dapat digunakan lagi oleh siswa. Sedangkan yang keempat, kita bisa menyaksikan aktivitas komputer secara detail atau intervensi diri sendiri. Yang kelima, kita bisa melakukan power on, reboot, atau power down komputer dari jarak jauh. Yang keenam, kita bisa mengirimkan pesan atau teks ke individu atau staf terkhusus. Nah, fitur yang berikutnya ini kita bisa menggunakan fitur untuk menjalankan program di toolbar, kemudian bisa membuka website, mengirimkan file ke komputer siswa, dan melakukan screenshot atau konten satu atau semua komputer dalam gambar file. Oke, berikut secara sederhana langkah yang harus kita perhatikan ketika kita akan menginstalasi Feon. Yang pertama adalah kita cek dulu spesifikasi dari laptop master dan laptop klien. Yang kedua, download aplikasi sesuai dengan spesifikasi laptop master dan klien. Yang ketiga, install aplikasi Feon dengan mengisi konfigurasi laptop master. Yang keempat, install aplikasi dan isi konfigurasi laptop klien. Nah, yang berikutnya adalah kita cek apakah laptop master sudah terhubung dengan laptop klien atau belum dengan mencoba beberapa fitur Feon. Spesifikasi dari laptop yang digunakan sebagai master ini dengan 4 GB dan 64 bit operating system. Jadi ini bisa kita gunakan untuk menginstal Feon. Sebelum proses instalasi
laptop master, kita cek dulu spesifikasi dan device name dari komputer klien yang akan kita gunakan. Kita masuk ke disk PC, kemudian kita klik properties seperti ini. Nah, ini adalah spesifikasi dari laptop klien yang akan kita gunakan. Kita cek RAM-nya 8 GB dan sistem type-nya 64 bit. Yang perlu kita catat di sini adalah device name-nya. Ini yang akan kita masukkan nanti di konfigurasi Xeon Master. Setelah kita cek spesifikasi dari laptop master dan laptop klien, nah ini kita download aplikasi Xeon-nya. Nah, tadi kita sudah cek spesifikasinya, berarti harus disesuaikan aplikasi Xeon yang akan kita download. Nah, karena spesifikasi laptop master dan laptop klien itu adalah Windows 4 bit, berarti kita klik yang ini untuk mendownload aplikasi tersebut. Oke ya, ini sudah kita download. Kita cek hasil downloadan kita. Di sini sudah ada Xeon 4.74.0. Ini siap untuk diinstal. Karena ini sudah diinstal, nanti kita akan lihat ke Xeon konfigurasi. Nah, ini adalah hasilnya. Kita next saja. Kita akan lihat next. Nah, ini nanti tinggal diisi saja ini misalnya, kemudian tinggal dilanjutkan next dan next. Setelah kita install, nanti akan muncul Xeon konfigurasi. Yang pertama kita klik adalah general, kemudian kita ubah yang awalnya adalah logo authentication jadi file authentication. Nah, kemudian kita masuk ke sebelumnya ke ini dulu, ke location and computer. Nah, kita masukkan lokasinya, kita tuliskan dengan nama labnya. Kemudian berikutnya, nah setelah kita memasukkan nama lab, kita masukkan nama device yang akan kita pantau atau device klien. Nah, ini name-nya ada sesuai dengan yang tadi, spesifikasi dari laptop klien. Kemudian kita masuk ke authentication case. Nah, ini nanti akan ada di sini. Kita masuk ke yang public tipenya, kemudian kita ekspor key-nya, masukkan ke dalam flash disk. Ini nanti akan dimasukkan ke komputer klien. Ini adalah Xeon konfigurasi. Nah, generalnya juga sudah kita ubah. Yang awalnya logon authentication menjadi key file authentication. Kita masuk ke yang berikutnya adalah lokasi and komputer. Nah, tadi nama dari labnya adalah Lab Sukmandiri. Kita cek di location and computer. Nah, ini nama labnya. Kemudian ini kita kosongkan saja. Nah, kita masuk ke authentication case. Nah, ini kita import dari, key yang kita dapatkan di komputer master. Ini adalah tampilan dari Xeon Master. Terlihat di sini bahwa klien sudah terhubung dengan laptop master. Oke, kita akan coba fitur-fitur yang ada pada Xeon Master ini. Yang pertama adalah kita coba di sini adalah untuk demo. Nah, ini adalah proses untuk demo. Nah,
Tampilan Xeon Master ada pada komputer klien. Kita stop demonya. Maka tampilannya akan kembali lagi ke awal. Fitur yang berikutnya adalah fitur lock. Kalau kita klik, berarti nanti di komputer klien akan muncul seperti ini. Artinya bahwa komputer klien tidak bisa digunakan atau terkunci. Untuk mengembalikan, kita unlock. Maka tampilannya akan seperti awal lagi. Nah, ini untuk power on, untuk menghidupkan semua komputer. Ini reboot untuk reboot all komputer, dan ini adalah untuk mematikan semua komputer. Yang berikutnya adalah open website. Kita coba, kita klik, kemudian kita enter websitenya, misalnya www.google.com. Oke, ini akan tampil di komputer klien seperti ini. Oke. Kita coba lagi. Fitur yang berikutnya adalah remote control. Oke, cancel. Kita tentukan dulu yang akan kita kontrol, baru klik remote control. Nah, ini tampilan di master, ini tampilan di klien. Kita coba remote, kita buka. Nah, ini tampilan di master dan ini tampilan di klien. Jadi kita bisa membuka, misalnya buka file dari komputer klien. Nah, fitur selanjutnya adalah kita coba file transfer. Kita akan transfer salah satu file, misalnya kita transfer file ini, solusi gagal monitoring. Kita open. Nah, kemudian kita klik ini. Nah, oke. Ini akan muncul file transfer dari komputer master. Berikutnya adalah login. Kalau kita klik login, akan muncul jendela seperti ini yang harus diisi dengan username dan password. Kalau kita masuk ke logout, nah ini tampilannya akan seperti ini untuk kliennya. Kita login lagi. Kita akan coba fitur text message. Akan muncul seperti ini. Misalnya kita tuliskan tes, kita oke. Nanti akan muncul di server seperti ini, berarti sampai message kita ke klien. Berikutnya adalah screenshot. Kita coba klik oke. Muncul seperti ini. Kita akan cek hasil screenshot kita. Nah, ini kita klik show. Oke, kita pilih dulu. Nah, ini adalah hasil screenshot. Ini adalah masih tampilan klien. Kemudian proses instalasi dari aplikasi Xeon yang akan membantu kita untuk optimalisasi laboratorium komputer. Sekian dan terima kasih.